Oke, kita ada di segmen ngompol, ngomongnya sampai pol. Nah, di segmen ini kita nggak boleh ada yang namanya ditutup-tutupin, apalagi gelisah, resah, dan takut kalau gue tanya. Nah, di sini kita udah kedatangan nih beberapa tamu nih. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Nah, Nih, boleh dibuka nggak sih maskernya? oh iya, bener-bener buka dulu deh maskernya. Buka dulu ya maskernya. Buka dulu deh, kita buka dulu karena harus sesantai mungkin biar nggak tegang. Boleh dikenalin dulu Kak satu-satu. Oke, gue Deka, di sini sebagai project officer. Sudah berapa tahun ya di sini? 4 tahunan lah di sini. 4 tahun. Oke, jadi Kakak Deka Yes. sebagai project officer. Yes. Siap. Untuk selanjutnya kayaknya yang lebih muda ya. Oh iya, tentunya Maaf nih. Oke, gua Rika, bekerja sudah sekitar 5 masuk 6 tahun di sini di PT Komet Kreasi Indonesia. Oh, oke. Posisi terakhir sebagai project manager. Kak Deka tadi sebagai project officer. Kak Deka sebagai project manager. Yap. Bedanya sih project manager sama project officer itu apa sih? Kak Deka dulu deh, menurut Kak Deka dulu. Kalau project manager mungkin lebih membawahi hampir semua project yang ada di sini ya. Oh, oke. Gitu. Oh, Lebih ke situ sih, jadi tanggung jawabnya mungkin lebih luas aja. tanggung jawabnya lebih luas. Ah. Oke. Kalau Kak Deka tentang project officer Tante. tetap harus kakak ya? Tante. Kalau project officer itu pegang satu project, pilot projectnya di project itu sih. Jadi enggak, kalau Rika kan membawahi semuanya, kalau gue di satu project itu. Oh, di satu project itu aja gitu ya. Oke. Sebelum jadi project manager dan sebelum jadi project officer, itu jadi apa sih? Dia aja dulu nih kayaknya lebih Oke, banyak oke, nih oke. kalikunya. Yang paling muda dulu. Sebelumnya ini pengalaman kerja nih ya. Iya, pengalaman kerja. Pengalaman kerja gue pernah jadi QC, quality control di QC. di salah satu perusahaan. Oke, salah satu perusahaan. Itu resleting. Oh, resleting. Ya, Oke. jadi QC, terusnya pernah jadi team leader. Team leader. Team leader lama juga di perusahaan di kota lah. Kalau ya. team leader sama cheerleader itu bedanya? Beda tipis. Oh, beda tipis. Beda tipis. Beda tipis ya. Beda tipis. Cheerleader Sama-sama penyemangat. Iya, sama. Oke. Terus pernah jadi HRD, gimana sih HRD? Oh, sama jadi HRD. Oh. Agak sedikit. Oh. Aku agak malu. Sempat jadi HRD. Oh, iya. Kayak saya tahu kayaknya. Terus cerita. Pernah jadi HRD di beberapa tahun yang lalu. Resign. Ini penonton bayarannya pada rusuh nih, woy. Penonton bayarannya nih. Dengerin aja Enggak, sih penonton desainnya bayarannya. kasih tahu dong kan. Wah, untuk sesuatu yang wah. Kenapa dari HRD terus gue resign itu karena ada sesuatu pasti yang bikin motivasi gue untuk mengejar Karir yang karir menurut itu lo akan lebih baik. yang lebih baik gitu Menurut kan. lo. Menurut gue Mengejar lebih cuan baik. itu. Ternyata. Enggak sih ya. Kan Oke. sedih kalau ceritain Oke. ya kan, kita kan namanya juga proses kan, Ya udah. mencari yang terbaik. Gue Iya, curhat Kak, nih, jadi iya, gue Kak, curhat iya, panjang. iya. Segmennya dia doang nih kayak Tahan gini. dulu kak. Nanti kita buat segmen khusus Deka curhat ya. Oke. Setelah berlari-lari ke sana ke sini ya kan, akhirnya balik lagi ke sini dan gue jadi project officer sekarang. Weh. Gitu. Gak usah tepuk tangan kan? Jatuhnya sih bukan tepuk tangan sih. Kok begitu ya? Oke. Ya, jadi manfaatkan kesempatan kedua lah ya. Oke, untuk Karika nih. Pertama kali kerja itu jadi telemarketing. Oh, telemarketing. Jadi- Kalau misalnya sama Telegram itu? Beda tipis sih. Oh, beda tipis juga. Dia tipis banget. Jokesnya di bapak-bapak Iya, banget ya Allah, Ya maaf. ampun. Padahal gue muda. Kayaknya Yuk, lanjut. Oke, dari telemarketing nggak lama sih. Terus sempet juga jadi udah masuk ke terjun ke dunia manpower sih. Oh, terjun ke dunia manpower. Pernah jadi SPG, pernah jadi team leader, pernah jadi PIC. Itu hampir sama sebenarnya sama PO, cuma beda istilah aja. Terus PIC lanjut jadi project manager sih. Oh, jadi pencapaian tertinggi sekarang ini di project manager. Apa sebelumnya sempat ada lebih tinggi lagi terus turun? Itu gue. Oh,
Maaf ya, gue nggak nyinggung tapi kenapa ya? Ngerasa ya, maaf ya kak. Gue mah jaga posisi aja lah. Gitu. Ya, cari aman ya. Kalau gue Itu mikir panjang. mik. Iya ini gue pegang. Kalau gue kan orangnya memberikan kesempatan orang yang belum pernah. Oh iya, kan? oke. Kalau gue baik orangnya. Oke. Untuk Manpower Agency, jujur ya, gue nih orang yang agak-agak Bisa. bukan. Jujur bisa nggak? Jujur. Agak-agak nggak tahu apa-apaan. Nggak paham, nggak begitu Oke. paham. Nah, gue mungkin bisa mewakili semua orang yang bakalan mau nonton ini nantinya. Manpower Agency itu tuh sebetulnya tuh apa sih dia tuh? Oke, Manpower Agency kita sih bidang jasa ya. Oke. Bidang jasa menyediakan tenaga kerja atau manpower untuk kebutuhan banyak sih skopnya sebenarnya. Cuma kalau kebetulan kalau yang di kita tuh lebih spesifiknya ke SPG, Oke. helper dan ke dunia retail sih. Tapi baik itu event offline ataupun online. Oh, di online pun juga ada? Ada. Oh, Kalau ada. sekarang istilahnya offline dan online sih. Oh, oke. Someday misalnya gue menemukan satu produk misalnya apa ya? Ini sedotan nih. Gue mau ngejual ini nih. Kan gue Yes. nggak paham. Ha-ha. Pasti harus kalian develop dong. Iya. Bener dong? Bener. Nah, itu biasanya tuh cara develop itu kayak gimana sih? Banyak hal sih. Yang pertama kita bisa harus tahu dulu produk knowledge-nya. Apa nih namanya sedotan ini apa sih kelebihannya apa gitu, benefit Oh. yang ada di Oh, sedotan ini oke. sama sedotan lain tuh apa sih bedanya dari situ. Nah dari situ kan kita training tuh SPG-nya ya kan, dari Oke. kelebihan itu si sedotan, barulah kita bisa jualan. Prosesnya sih pasti kita ketemu dulu sama kliennya kan. Oke. Kliennya itu udah pasti punya knowledge. Nah, knowledge-nya itu yang mereka share ke kita atau mereka yang ikut training ke si Langsung SPG-nya. manpowernya. Nanti oke. dari hasil training itu kita tinggal ngebantu untuk nge-coaching lagi supaya jadi nih si SPG-nya. Oke. Kan udah tahu tuh ya pasti cara-caranya. Gue yakin pasti dulunya pernah nggak sih jadi manpower itu sendiri? Pernah kan? Pertama kali jadi kita SPG kan. Nah itu gua sama dia sih sama, satu jurusan, satu ilmu, satu guru. Oh. Selalu. Udah belasan Tapi beda tahun. usia ya. Dicatat sih beda usia gitu. gue nggak mau ngomong lah. Gue nggak ngomong. Maaf nih kak. Kakak Deka, maaf ya. Nggak, ya benar kata dia. Kebetulan sih kita udah pernah jadi SPG, bahkan mungkin yang paling sedih gimana Mbak Deka kita? Kita pernah bukan paling itu ya. Tantangan. Tantangan, lebih ya. cakep. Tantangan kita tuh pernah jadi SPG canvassing. Tahu nggak? SPG Tunggu. canvassing tahu nggak? Nah itu dia. Apa sih SPG canvassing itu? Yang Itu yang- di bayangan lu deh, kanvas itu apa? Kanvas itu kan kayak Gambar, lembar apa? ya, lembar kosong gitu ya. Terus Lembar kosong. Terus lo canvassing terus lo gambar gitu, hah? gila keren banget tebakannya salah Luar banget. biasa. Jadi SPG canvassing itu beda nih ya. SPG canvassing, SPG MT, SPG GT itu beda. Oke, Ya, oke, lu oke. harus tahu nih kalau lu mau ngelamar ke agensi. Oke. Ya. Gue mau ngelamar ke agensi, oke. Ya kan? Nah, Kalau SPG MT itu SPG yang biasanya ada di swalayan. oke. Ya, itu MT modern trade ya kan. Terus kalau GT itu biasanya kita di traditional market kayak di pasar, kayak rokok apalah jualan keliling gitu kan. Ya, oke. Itu letaknya di luar area MT ya, itu GT. Ya. Kalau canvassing itu biasanya kita kayak motoris bawa barang. Oh, Bawa barang, oke. saddle bag. Kanvas sih sebenarnya masuk ke skupnya GT, tapi GT kan kebagi lagi tuh. Ada yang stay, ada yang motoris tuh bawa motor, dia memang udah Jadi dia bawa motor atau gimana nggak? ya pakai motor pakai jualannya. Motor. Barang. Berarti nggak boleh bawa mobil. Boleh, bawa kalau Kan barangnya motor banyak, namanya berarti kalau mobilis. Iya, Mobilis. oke. Bisa. Aduh, dead jokes. Aduh, Boleh. Aduh. Oh, nggak istilah baru sih nanti gue pakai sih ya. aduh itu dead jokes. Gue masukin deh ke company profile itu yang bagus. Oke. Dan gue pernah dari posisi itu sama berdua sama dia. Canvassing. Oh. Kalau canvassing itu kita jualan langsung ke user. Jadi gue bawa barangnya, gue nemuin satu persatu, bahasanya mungkin sales door to door juga. Oke. Itu nemuin si customernya, kita nawarin langsung. Panci gitu-gitu Ya ya kan lu ya gitu, tadi. itu kan pasti. Nggak, Cuma gue Kayak enggak SPG Rokot ya sama. penjualannya hampir sama, cuma Nah. bedanya mereka pakai mobil kan. Oh, tambahin lagi Manpower itu juga tadi selain jual menjual juga sama MC, ya kan pernah kan jadi MC juga kan? Oh, saya MC terus. Ah, Ada nggak sih kalau sekarang bergerak di bidang itu terus kan masih sampai sekarang masih Ya, bergerak di bidang ya, manpower ya. kan, bener dong? Kalau gue iya, kalau dia sempat enggak. Oh iya. Jadi bahas lagi kalau itu dia suka sedih kadang-kadang.
dulu HRD. Nah, sampai sekarang ngurus di bidang ini nih, sukacita itu kayak gimana sih? Lo dulu deh, Dulu lah yang gue. paling muda deh. Kalau tuh SPG bikin masalah, wah Oke. itu gue benci banget. Kayak misalnya dia nyolong, manipulasi Ini ada data, ada dong pasti. Serius? Dia apa sih, kita tuh pernah ngurusin kasus yang di Salah satu supermarket. Iya. Iya. Itu sih oknum aja sebenarnya. oknum nakal. Tapi banyak yang nakal. Tapi kayak gitu-gitu pernah terlibat langsung atau sindikat malah? pernah. Kita akhirnya terlibat karena untuk menyelesaikan. Kita masuk ke ruangan, salah satu ruangan di toko itu, dan kita melihat CCTV-nya itu anak lagi eksekusi Melakukan barang. lah. Serem Dahsyat. banget ya. Terus ya dukanya lagi kalau kayak sekarang nih gue megang motoris gitu kan, itu turnovernya tuh tinggi banget. Jadinya 1 hari masuk, besoknya udah hilang. Baru interview sore, besok pagi kerja, malamnya udah Kita bilang ini resign. korban PHP sebenarnya. Kita korban Ghosting PHP ya, banget. ghosting. Sedih. Kalau udah ngurusin motoris sedih. Oh. Ceritanya sedih. Pokoknya kan coy. Iya. Udah lu pada minum dulu deh, pada Iya, minum biar- dulu. biar Minum dulu. gua sedih. Biar agak lega gitu. Nasi dong. Minum dulu. Ini kopi tanggal tua dan kopi nenen nih. Kalau ini Ini dari yang mana sih? Ini dari nih dari Blue Moon Cafe. Dari Blue Moon Cafe ini paling baik bosnya. Kita kasbon mulu. Iya. Ini terkenal banget Antero Kalibata. Duren 3, Duren 3 Duren 3 Selatan itu dia paling terkenal dah. Belum ya. Lanjut Iya, duka. Oh, iya. Bukan duka kali ya. Cuman Agak sedih aja. Bedanya apa? bukan enggak, kalau duka kayaknya gua apa ya, udah dari dulu cabut kali ya. Cuman tantangannya aja sih, tantangan di Oke. dunia manpower itu memang karena kita ngurusinnya itu bukan benda ya, manusia yang kita urusin. Nah, itu punya pemikiran atau otaknya masing-masing kan. Oke, pribadinya beda-beda ya. Nyelemin karakternya mereka itu sih yang bikin agak gimana gitu. Nah, tadi ngomongin masalah suka nih, Ya. balik lagi. Sukanya Karika gimana? Kalau di dunia manpower ini? Sukanya sih banyak kenal berbagai karakter, banyak nambah ini ya, kenalan, Relasi ya, relasi. 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 Banyak. Nah, kan gue orang yang awam banget nih ngomongin masalah Masa manpower. Gue tahu ya karena gue sering main juga nongkrong di bawah. Kalau di perusahaan lo pada kan rekrutmen pasti ya di awal. Nah, setelah fase rekrutmen itu tuh apa sih gitu loh? Jadi ada pelamar sini nih, ya kan? Ya. Pas kesini ketemu sama tim kita yang di bawah. Oke. Tapi pastiin dulu kalau kita udah buka. Karena biasanya datang tuh jam 7, setengah 8 kan kasihan ya Belum nungguin. buka. Kita buka jam 8.30 ya. Pelamar datang, interview. Mereka interview dulu, isi database. Psikotes gitu, terus interview sama rekrutmen. Kalau dia dinyatakan lolos, akan ada tahap screening selanjutnya dengan tim leader atau PIC. Oke. Nanti kalau dari PIC-nya lolos, baru nanti untuk lanjutannya training. Oh, oke. Kalau sudah training dan si anak ada proses PKWT, administrasi yang lain lah, dan kita nyatakan ternyata udah siap untuk ditugaskan, langsung bertugas. Oh gitu. Jadi development manpowernya itu ada diproses di? Kan kita kan bergeraknya di bidang jasa ya. Salah satu keunggulan di sini agak kencengnya tuh di developmentnya sebenarnya. Oh. Development ke timnya tuh jadi concernnya kita sih di sini gitu. Nah, proses development itu ya itu ada agenda training, Agenda training. Oke. ya pembentukan karakter, Oh. selling skill, bla 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 gitu. Tim leader pun dulu ngerasainnya kita jadi TL ya, pinter sendiri gitu. Kalau dulu tuh nggak ada proses diarahin, diajarin. Memang ada training, tapi maksudnya nggak dipantau gitu, nggak termonitor. Jadi cuman ada agenda trainingnya udah ngikut, abis itu udah lu paham nggak Masing-masing terserah. deh, masing-masing. Oh. kayak report juga lu belajar bisa ya belajar aja gitu. Kalau sekarang kita mentes nih mereka nggak bisa, yuk kita agendain training bulan ini, training apa leadership, misalnya bulan depan training komputer I apa see. segala Kalau boleh gitu. sedikit gosip ya di sini ya. Iya. Di perusahaan gue nih yang mau masuk sini nih untuk jadi TL tuh, isu yang di luar tuh yang paling ribet tuh katanya administrasinya di sini. Administrasi. Wow. Betul. Ya, administrasinya ribetnya kenapa?
kita menyediakan sesuai kebutuhan klien sebenarnya. Oke. Bahkan klien belum butuh tapi kita harus punya inisiatif dong. Oh, I see. Kalau Iya, gue iya, dulu, iya. kalau gue dulu gini, tergantung permintaan aja. Betul. Kalau sekarang ya kita juga Ya, kalau menyesuaikan lah Menyajikan lah. Tadi udah step by step ya, kita udah ngomongin step by step. Nah, tapi kalau misalnya nih, gua tau lah, mungkin ada beberapa klien yang udah kalian tanganin. Ya. Udah banyak banget mungkin klien yang masuk ke PT kalian nih. Ada satu momen misalnya nih si klien ada permintaannya itu agak berat nih, agak berat banget. Si manpowernya pun semuanya nih udah berusaha banget Ya. untuk menyelesaikan permintaan tersebut. Ya. Oke, tapi mohon maaf nggak achieve misalnya nggak achieve, tapi ya sebetulnya kita sudah semaksimal itu loh. Kadang-kadang kayak gitu kan, kadang-kadang mereka nggak tahu di lapangannya kan. Ya, Mungkin gue sosok jadi klien nih, Ya. gue nggak tahu nih di lapangan kalian kayak gimana nih. Ya. Nah, kalau misalnya targetnya atau misalnya ada satu poin lah yang membuat yang ngerasa aduh kurang nih, padahal di target mereka ini udah ada SOE-nya kan, udah pasti ada SOE dong di dalam situ. Nah, nggak achieve itu gimana cara nanganinnya? Kalau ngomonginnya project ya, kita nggak mungkin komplain untuk masalah targetnya. Satu, dari si klien pasti udah punya perhitungan sendiri tuh kenapa dia ngasih target segitu. Ya, kita nggak bisa ngomong ke klien targetnya ketinggian tiba-tiba gitu, nggak bisa. Kita analisa dulu nih, jadi semuanya tuh tetap kita jalanin. Tadi di sini salah satunya kenapa kita bilang ada development yang cukup concern di kita, ngebentuk karakter tim, terus ada training ini itu, sampai ke TL-nya juga kita arahin untuk menganalisa. Karena di sini sih kita kebanyakan klien kita jadiin mitra ya. Jadi kita juga komunikasi, jalin komunikasi sama klien. Yang udah berjalan, kita temuin isu kendalanya, kita sampaikan, terus action yang udah kita lakukan apa aja. Oh, jadi emang benar-benar memberikan bukti karena bahwa emang kita sudah berusaha semaksimal itu ya. Kalau dari segi prinsipal pun juga sudah sesuai sebetulnya kayak SOP gitu. dari dia udah kita jalanin. Iya. Tim yang dia minta kan sesuai kriteria dia juga udah. Oke. Terus kita juga maintenance lah di lapangannya seperti apa. Nah, tinggal kita tarik nih isu dan kendalanya kenapa nggak achieve. Kalau memang kendalanya memang dari si manpowernya yang memang males atau bermasalah, yaitu manpower yang kita review. Gitu. Tapi ya memang balik lagi ya, kadang-kadang klien kan nggak mau tahu nih. Iya. Aku bodo amat, pokoknya gue nggak ngerasa puas misalnya kayak gitu. Lu gimana sih ngejelasinnya? Kita kan selalu kalau di sini kita selalu minta ngadain business review bulanan. I see. Jadi di situ kita ketemu nih. Dari kita seperti apa, dari mereka seperti apa, jadi nyari solusi sih. Oh, jadi lebih ke mencari solusi barunya ya. Jadi oke. Itu kan gunanya itu kan review bulanan kita kan kayak gitu, ya kan, business review. Jadi biar ketemu solusinya. Siap. Nah, kalau bisa kita udah ngomongin sampai ke arah sana, kan tadi udah ngomongin manpowernya kadang-kadang ada yang salah atau misalnya kadang-kadang masalah shift itu dari manpower juga ada kekurangan. Nah, biasanya manpower itu yang sulit untuk di-develop itu tuh apanya sih? Bagian mana? Bagian kepercayaan diri dulu. Kepercayaan diri? Kepercayaan dirinya dulu. Terus sama disiplinnya mereka kali ya. Itu tantangan di kitanya juga sih. Iya sih benar. Karena kalian yang bertanggung jawab ya untuk klien ya. Ngomongin masalah disiplin apalagi itu. Tapi paling enak sebenarnya nemuin kalau udah kebentuk nih sebenarnya karakternya tuh paling enak. Karakter yang kebentuk itu maksudnya kayak gimana? Si manpowernya ini sudah mencintai banget. Jadi ini punya gue gitu, barang gue gitu. Nah, kalau udah ketemu yang kayak begitu enak ngedevelopnya. Merasa memiliki, merasa sendiri gitu. Terus ada nggak yang sulit mungkin kayak misalnya penampilan atau kalau itu sih bisa kita arahin gitu. Itu bisa kita arahin Kalau dulu agak susah sih waktu belum ada online ya, waktu interview ya. Fotonya cantik banget. Itu sih masih 360 gitu. Itu sih dia ngirim lamarannya cakep banget. Pas dateng padahal gue butuh yang beauty. Yang dateng alhamdulillah. Oh iya, karena kan beauty tapi ganteng. Itu mah kalau ini kalau masuk dukanya gue dulu, gue lupa nyampein. Dulu lu balik lagi nih makanya. Gue bingung nih balik lagi. Oh iya, dulu yang bikin gue sedih tuh itu.
Masalahnya gue butuh beauty pas banget hari itu training ya kan. Ternyata Terus yang datang Dulu tuh Mbak belum ada Uti. online, kita belum Mbak bisa Uti, video call. ya kan? Kirimin foto ya dek, kirimin nih. Wis cantik dong. Oke Nah. besok training. Pas datang set, Mbak Uti susah. nggak, tapi emang itu sih masalahnya. Terkadang juga kayak kliennya mungkin klien produk kecantikan kan, Iya, bener nggak sih? enggak juga Masalah. sih kalau tergantung banyak kan kayak rokok aja mintanya yang beauty. Oh iya benar. Kayak gitu kan benar. minuman, Punya standarnya masing-masing. punya Iya, standar iya, masing-masing. Bener. Nggak Gua juga harus- kalau misalnya nggak harus produk itu. sih, kalau misalnya gue punya produk nih terus gue ini, Lu cakep nggak mesti aja. nggak mesti Kalau punya lu- produk juga lu mau nyari yang cakep. Lu mah nggak peduli. Bodoh juga. Mau ditinggal juga nggak apa-apa. Yang penting Iya, kan, yang penting pas di bawah jalan Iya, cakep. masalah pinter atau enggak bisa di Bisa di develop. Bener Yang dong. penting Bener. di bawah, Bener. yang penting di bawah jalan cakep. Ditinggal Bener. bodo amat ya. Enggak gitu dong. Kemarin gue sedih. dia begini hari sedihnya, Cok. Enggak, udah. Masa? Oke, udah. Nah, untuk nextnya nih. Ini kan kita udah masuk ke ending nih, Ya nggak mau ah. Masa sih kan belum mau Lagi. banyak. Ini emang udah bener ya, Bu? Ah, nggak Pengen mau. rupiah. Dikit banget pertanyaannya. Tolong Mas, udah berapa menit kita? Tolong, boleh kasih tahu kita udah berapa? Enggak Udah tadi, hampir sejam. gue di callingnya bakalan ngobrol 3 jam loh. Iya. Makanya kita touch up begini terus Ah, udahan. Kita bilang sampai jam 5 ya. Enggak, Gua- lu tahu lu pada nggak pengen kerja kan? Gua- Enggak. Pada pengen ngobrol kan? Jangan-jangan kita Udah masuknya bener-bener tuh bang. Nah, ini Ayo, kita masuk ke ending. Tips and trick dari teman-teman nih yang udah ada di posisi project officer ya. Tips and trick untuk bisa jadi manpower di sini atau enggak, misalnya teman-teman mau ngelamar untuk menjadi SPGK atau apakah Ya. di bagian manpower ini. Tips and trick itu bagaimana sih menurut lo? Niat kerja yang Intinya penting. itu poinnya itu. Iya, niat kerja. Terus juga kalau gue sih yang penting niat kerja dulu itu anak kalau mau ngelamar kerja, karena gue udah banyak banget yang namanya kerja, mengelamar segala macam, begitu besok hari H kerja dianya PHP. Oh. Nggak dateng lah, sakit lah, udah diterima tempat lain lah, apalah segala macam. Niat kerja dulu deh. Niat kerja dulu. Oke. Terus setelah itu nggak ada lagi? Kalau gue udah itu Ya. niat kerja. Niat kerja ya, intinya itu niat kerja. Kalau dari Kak Rika nih, 3M. 3M apa Gue tuh? dapet ilmu 3M. Pasti lupa. Enggak, gue Apa? inget apa, Wak? Lah gua siapa lagi? Gua siapa? Tolong, saya siapa? Tolong. 3M. Ayo 3M mencuci. Enggak. Menjaga Itu protokol jarak. dong. Itu protokol dong. 3M. Itu protokol dong. Jadi gini, gue dulu punya HRD, ya kan? Ada konsultan, nih konsultan nge-training dia 3M. Nah. Gue mendampingi doang ya. Akhirnya gue yang nge-training orang, bukan dia. Nah sekarang gue tanya 3M. Dia siapa? Dulu kan HRD. Bukan lo dong, bukan lo. Kalian project officer. Yoi. Heeh. Bukan gue. Aman, bukan HRD dia. 3M. Jadi Ya. mengetahui, menerima, menyesuaikan. Intinya itu sih. Apa? Mengetahui, menerima. Kalau lu udah tahu Menerima. menerima nggak nih? Ya, kan? oke. Kalau udah nerima, Dia menyesuaikan. ya, Gaji, beradaptasi gajinya. Ya. Gajinya menyesuaikan. Bener nih orang nih. Aduh, ini bisa nggak sih kayak bikin pasangin aja biar ademan dikit gitu. Konsultan gue sedih deh, Panas kayaknya gue. udah training dia. Iya. Bukan training HRD gue dulu. HRD dulu Nah, ya. Jadi dia training khusus HRD gue. Gue hanya mendampingi posisinya saat itu. Dia kayak cerita. Ya, kalau jadi curhat itu bagian itu. sedihnya gue. Gue selalu Makanya lu nyapuin orang, panggil, nyapuin sampahnya orang. dong, lu panggil tuh orang. Iya HRD gue kayaknya udah nggak ada sih sekarang sih, sedih lah gue. Udah gak ada. Oke, berarti Risam dari hari ini tips and triknya itu adalah 3M itu tadi ya. Mengetahui, menerima, dan memahami. menyesuaikan. Menyesuaikan. Oke, berarti itu ya. Jadi kalau misalnya setelah dia bisa menerima, dia harus Dia tahu harus dulu beradap- nih. Ya, dia Kalau udah tahu dulu. mau nerima apa enggak. Oke. Kalau udah mau nerima, Dia harus Harus beradaptasi dengan si yes. knowledge atau produknya Knowledge. nantinya dengan cara jualnya mungkin yang berbeda dan dengan triknya yang berbeda juga nantinya Yes, gitu ya, betul. benar kan? Oke, untuk di endingnya nih, ini udah ending nih. Enggak lagi. Astaga, Lagi. nanti enggak pokoknya intinya kita masih ada batch selanjutnya. Oke, Tadi teman-teman. dulu kan gue belum cerita. Enggak teman-teman, Belum serius. kita Wah, akan gua kembali belum lagi serius. di batch 2-nya Gua ngompol. belum serius. Ngomongnya sampai pop Asik, batch asik, 1. males. Aduh.